Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat sadaqallahul azim. Izinkan kami di sini untuk mempresentasikan tugas maqasidus syariah, dasar maqasidus syariah, urgensi dan metodenya dengan dosen pembimbing Kiai Mahzumi dan saya sendiri Adri Mu'tasim Billah di dalam kitab Al-Qismul Awal fi Itsbati Maqasidis Syariah. Bagian pertama di dalam penetapan maqasidus syariah. Outline presentasi di sini yang pertama adalah pembuktian bahwa syariat memiliki tujuan. Maka setiap syariat yang turun itu memiliki tujuan atau maqasid. Yang kedua, urgensi maqasid bagi seorang faqih. Kemudian yang ketiga, 5 cara mujtahid memahami syariat. Yang keempat, metode-metode pembuktian maqasid. Yang kelima, tingkatan maqasid qan'i dan zanni. Yang terakhir, ta'lil, penetapan sebab hukum dan hukum ta'budi. Baik, yang pertama, itsbatu anna lisyari'ati maqasid. Penetapan bahwasanya di dalam syariat itu ada tujuan. Kata kuncinya setiap hukum syariat pasti memiliki tujuan dan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha bijaksana. Dengan dalil nakli, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa-apa yang ada antara keduanya dengan bermain-main. Quran surat Ad-Dukhan ayat 38. Kemudian di dalam dalil lain, ma khalaqnahuma illa bil haqq. Kami tidak menciptakan keduanya melainkan dengan hak, benar, untuk tujuan yang benar. Maka kesimpulan di dalam isbat anna lisyari'ati maqasid, bahwasanya penciptaan alam semesta yang penuh hikmah menjadi bukti bahwa hukum syariatnya juga pasti memiliki tujuan. Yang selanjutnya, ihtiyajul faqih ila ma'rifati maqasidus syariah. Pemahaman maqasid syariah adalah kebutuhan pokok bagi seorang faqih dalam melakukan ijtihad. Ihtiyajul faqih ila ma'rifati maqasidus syariah bermakna urgensi maqasid bagi seorang faqih. Maka kata kuncinya pemahaman maqasidus syariah adalah kebutuhan pokok bagi seorang faqih dalam melakukan ijtihad. Maka penting di dalam berijtihad seorang faqih harus memahami maqasidus syariah. Dan poin penting, aktivitas ijtihad seorang mujtahid dalam memahami syariat terbagi menjadi 5 cara. Cara yang semuanya memerlukan pemahaman maqasid. An-nahwul awal. Contoh pertama, fahmul aqwal. Memahami pemahaman tekstual. Memahami pernyataan atau nas syariat dalam menggali maknanya. Maka metode yang digunakan berdasarkan penggunaan bahasa Arab. Al-isti'malul lughawi. Kemudian an-naqlus asy-syar'i, berdasarkan periwayatan syariat. Kemudian yang ketiga, al-qawaidul lafziyah, menggunakan kaidah kebahasaan untuk istinbat hukum. Kemudian ilmu yang membantu tentunya yang harus dipelajari adalah usul fiqh, ilmu usul fiqh. An-nahwu tsani, contoh kedua, al-bahthu 'anil ma'aridi, yaitu mencari konflik dalil. Meneliti apa dalil yang bertentangan dengan dalil yang telah ditemukan. Kemudian tujuannya untuk memastikan dalil tersebut terbebas dari cacat
yang membatalkan penunjukan maknanya. Kemudian jika ada konflik, maka lihat dua. Al-ilfa, nasakh penghapusan, atau tarjih, mengunggulkan satu dalil. Kemudian kedua, an-tangkih, taksis penghususan atau takyid pembatasan. Catatan yang menjelaskan terminologi ini adalah Ibnu Athur. An-nahwu tsalis, contoh yang ketiga, al-qiyas, analogi. Mengkiaskan hukum suatu perkara yang tidak ada nasnya kepada perkara yang sudah ada nasnya. Syarat utama mengetahui illah hukum dari nas yang dijadikan dasar analogi. Kemudian mencari metode mencari illah menggunakan metode yang telah dijelaskan dalam ilmu ushul fiqh. An-nahwu rabi, yang keempat, i'ta'u hukmi li hadisin jadid, istihad untuk hukum peristiwa baru, menetapkan hukum untuk suatu peristiwa atau perbuatan yang baru. Maka kondisinya tidak ditemukan nas yang secara eksplisit membicarakannya. Kemudian tidak ada preseden nazir yang jelas untuk dianalogikan. Peran maqasid disinilah pemahaman tujuan terhadap tujuan umum syariat menjadi panduan utama. Kemudian yang kelima, talaqqat ta'abbudi, menerima suatu hukum yang telah tetap sabit meskipun hikmahnya tidak diketahui. Maka sikap mustahid menyadari keterbatasan akalnya, ittihamun nafsi bil qusur, kemudian melemahkan pengetahuannya dalam menjangkau hikmah syariat, yastad'ifu ilmuhu. Kemudian hukum jenis ini disebut at-ta'abbudi, ibadah yang diterima tanpa mempertanyakan sebab rasionalnya. Maratibul maqasid, adapun tingkatan maqasid. Yang pertama, al-maqasidu al-qat'iyyah, maqasid qat'iyyah, tujuan yang pasti didukung oleh banyak dalil yang kuat dan jelas. Contoh, perlindungan terhadap agama, hifzun din, jiwa, hifzun nafs, hifzul akal, hifzun nasl, dan hifzul mal. Kemudian yang kedua, al-maqasidu az-zanniyah, tujuan yang bersifat dugaan kuat berdasarkan interpretasi terhadap dalil. Contoh, hikmah di balik detail tertentu dalam suatu ibadah. At-ta'lil wa ta'abbudi, al-ahkamul mu'allah, hukum mu'allah yang dapat dipahami illah, hukum yang memiliki illah, dapat dijadikan dasar untuk kias. Al-ahkamut ta'abbudi, hukum yang tidak atau bukan untuk dicari-cari illahnya. Kemudian khalwa 'anit ta'lil, diterima sebagai bentuk kepatuhan mutlak kepada Allah. Maka kesimpulan, maqasidus syariah adalah roh dan tujuan dari seluruh hukum Islam. Jadi maqasid ini adalah fundamental, ya, karena tujuan dari seluruh hukum Islam. Kemudian pemahaman terhadap maqasid adalah skill fundamental bagi seorang faqih dan mujtahid. Maka seorang faqih ataupun mujtahid harus memahami terhadap maqasid secara mendalam. Kemudian 5 cara memahami syariat menunjukkan spektrum istihad yang luas, dari yang sangat tekstual hingga sangat kontekstual. Yang terakhir, keseimbangan antara mengikuti teks nas dan memahami spirit maqasid adalah kunci istihad yang moderat dan relevan. Baik, terima kasih. Itulah tugas kami. Saya Adri Mutasim Billah. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.